Surat sakti dari FIFA dikabarkan sudah dikirim langsung ke PSSI. Isinya bikin dunia sepak bola gempar. Indonesia resmi masuk skenario playoff dadakan yang akan dimulai awal Mei. Satu tiket terakhir menuju FIFA World Cup 2026 kini diperebutkan dalam laga hidup mati. Di tengah protes keras dari AFC dan tarik ulur kepentingan global, nama tim nasional Indonesia justru muncul sebagai kandidat paling mengejutkan. Apakah ini benar-benar jalan takdir untuk Garuda? Atau jebakan pertandingan paling kejam dalam sejarah? Detik itu akhirnya tiba. Dari pusat kendali FIFA di Zurich, keputusan yang ditunggu-tunggu resmi bergerak. Surat sakti itu bukan lagi sekadar kabar. Ia menjadi pemicu gelombang besar yang mengguncang peta kekuatan menuju FIFA World Cup 2026. Skenario darurat diaktifkan, dan satu kata langsung menggema di seluruh dunia sepak bola. Playoff dadakan dimulai. Dalam hitungan jam, dinamika berubah total. Slot kosong yang ditinggalkan Iran kini menjadi medan perebutan paling panas. Negara-negara mulai bergerak, klaim bermunculan, lobi-lobi berjalan di belakang layar. Namun di tengah riuh itu, satu nama terus menguat, tim nasional Indonesia. Bukan lagi sekadar wacana, tapi kandidat nyata yang siap menantang siapapun di panggung penentuan. Di Jakarta, PSSI langsung masuk mode darurat. Tidak ada waktu untuk menunggu. Pemanggilan pemain dilakukan kilat, koordinasi lintas negara dipercepat, dan semua fokus diarahkan ke satu titik. Siap tempur dalam playoff hidup mati. Sementara itu, di balik pintu tertutup ruang taktik, John Hartman menyusun rencana tanpa kompromi. Tempo tinggi, tekanan agresif, dan serangan cepat menjadi senjata utama. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Karena di skenario ini, satu momen saja bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Dunia mulai menoleh. Media internasional menyebut ini sebagai anomali terbesar dalam sejarah modern sepak bola. Sebuah negara yang awalnya di luar radar kini berdiri di ambang panggung dunia. Dan ketika peluit pertama nanti dibunyikan, semua prediksi akan runtuh. Karena di lapangan, hanya ada satu kebenaran. Siapa yang paling siap, dialah yang bertahan. Dan jika Indonesia mampu menjawab tantangan itu, maka malam itu tidak akan dikenang sebagai kebetulan, melainkan sebagai awal dari kebangkitan yang mengguncang dunia. Dan di tengah kekacauan itu, muncul kabar yang membuat situasi makin tidak masuk akal. Dalam skenario yang beredar, Iran dikabarkan tidak sekadar mundur, tapi juga mengisyaratkan bahwa jika slot mereka harus digantikan, Indonesia adalah pilihan yang paling mereka inginkan. Boom! Kalimat itu langsung mengguncang Asia. Bayangkan, sebuah negara besar, raksasa sepak bola kawasan, justru menunjuk tim nasional Indonesia sebagai penerus mereka di panggung FIFA World Cup 2026. Bukan tanpa alasan. Dalam narasi ini, Indonesia dianggap tanda panah kanan tebal dua punya hubungan baik. Tanda panah kanan tebal dua punya perkembangan paling cepat. Tanda panah kanan tebal dua dan punya basis supporter yang menggila. Namun, disinilah konflik semakin panas. Karena di dunia nyata, keputusan tetap ada di tangan FIFA, bukan Iran. Dan sampai saat ini, bahkan PSSI sendiri menegaskan belum ada surat resmi atau keputusan apapun soal skenario ini. Artinya, ini masih wilayah abu-abu. Ini masih medan spekulasi. Tapi, tetap mungkin terjadi dalam skenario darurat. Dan justru karena itu, tensinya makin gila. Di satu sisi, ada dukungan simbolis dari Iran. Di sisi lain, ada tekanan dari negara lain seperti UEA dan Oman yang merasa lebih layak. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri, menunggu, bersiap, dan diam-diam, mengunci fokus. Karena kalau FIFA benar-benar mengambil keputusan ekstrim, maka dunia tidak akan lagi bertanya, kenapa Indonesia? Tapi akan berubah jadi, siapa yang bisa menghentikan Indonesia? Setelah euforia kemenangan playoff yang mengguncang dunia, satu hal kembali jadi pusat perhatian, surat sakti dari FIFA. Dokumen itu kini bukan sekadar simbol, tapi penentu arah sejarah. Di dalamnya tertulis skenario lanjutan, instruksi resmi, dan sinyal bahwa perjalanan menuju FIFA World Cup 2026 belum selesai. Di Jakarta, PSSI langsung bergerak ke mode siaga penuh. Tidak ada lagi waktu untuk selebrasi panjang. Rapat darurat digelar hampir tanpa jeda. Semua lini bekerja, teknis, administrasi, hingga komunikasi internasional. Karena mereka tahu,
Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal di tahap ini. Instruksi mulai diturunkan. Pemain yang sebelumnya tampil di playoff kini tidak dipulangkan. Mereka tetap dikarantina dalam program khusus. Sementara itu, nama-nama tambahan mulai dipanggil sebagai lapisan cadangan. Semua disiapkan untuk satu hal, kondisi siap tempur kapanpun dibutuhkan. Di ruang taktik, John Hartman kembali mengambil alih kendali. Strategi langsung diperbarui. Analisis lawan potensial dipercepat. Setiap sesi latihan dibuat lebih spesifik, lebih tajam, dan lebih mematikan. Tidak ada lagi pendekatan umum. Semua diarahkan ke skenario nyata yang bisa terjadi di panggung dunia. Dan yang paling terasa, atmosfer berubah total. Tidak ada lagi euforia. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya satu mindset. Indonesia sudah di jalur sejarah. Kini menjadi simbol kesiapan. Simbol tekanan. Sekaligus simbol harapan. Karena semua orang tahu, kalau satu keputusan terakhir kembali turun dari FIFA, maka Indonesia tidak boleh lagi sekadar siap. Indonesia harus sempurna. Dan di saat semua terlihat mulai mengarah ke satu titik, badai baru justru datang dari dalam Asia sendiri. AFC dikabarkan tidak tinggal diam. Dalam skenario yang beredar, Federasi Sepak Bola Asia itu langsung mengajukan protes keras kepada FIFA. Alasannya jelas dan tegas. Jika slot ini milik Asia, kenapa harus diperebutkan dengan Eropa? Boom. Pernyataan itu langsung memanaskan situasi. AFC menilai, jika Iran mundur dari FIFA World Cup 2026, maka penggantinya wajib dari Asia, bukan dicampur dengan tim dari UEFA. Mereka menganggap skenario playoff lintas benua sebagai bentuk ketidakadilan. Di sisi lain, FIFA justru punya pandangan berbeda. Mereka ingin membuat playoff yang tidak hanya adil, tapi juga besar secara komersial dan global. Artinya, mempertemukan Asia versus Eropa dianggap bisa meningkatkan tensi, kualitas, dan perhatian dunia. Dan disinilah konflik benar-benar meledak. AFC bicara soal hak Asia. UEFA diam tapi siap ambil peluang. FIFA berdiri di tengah, dengan keputusan yang bisa memicu perang kepentingan. Sementara itu, tim nasional Indonesia berada tepat di tengah pusaran ini. Kalau playoff hanya antar Asia, peluang terbuka, tapi persaingan lebih logis. Kalau playoff campur Eropa, peluang makin kecil, tapi panggung jadi jauh lebih besar. Dan justru disinilah dramanya. Indonesia tidak hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan politik sepak bola dunia di belakang layar. Sekarang situasinya makin tegang. Keputusan belum turun. Protes semakin keras. Tekanan semakin besar. Dan semua mata tertuju ke satu titik. Apakah FIFA akan tunduk pada tekanan Asia? Atau tetap menjalankan playoff gila lintas benua? Karena apapun keputusan itu, Indonesia harus siap. Bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk bertahan di tengah pertarungan kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia. Dan ketika tensi sudah mencapai titik didih, situasi justru makin liar. Lobi-lobi di belakang layar semakin panas, tekanan dari AFC makin keras, sementara FIFA masih menahan keputusan akhir. Semua pihak seperti menunggu satu momen, satu tanda, yang bisa mengubah arah sejarah. Di tengah kekacauan itu, satu fakta mulai terasa jelas. Ini bukan lagi sekadar soal sepak bola. Ini adalah pertarungan kepentingan global. Asia ingin mempertahankan haknya. Eropa melalui bayang-bayang UEFA siap masuk jika pintu dibuka. Dan FIFA berada di tengah, memegang tombol yang bisa memicu ledakan besar. Sementara itu, tim nasional Indonesia memilih jalur berbeda, diam, tapi bergerak. Tanpa banyak pernyataan ke publik, persiapan terus dimatangkan. Latihan tetap berjalan dengan intensitas tinggi, komunikasi dengan pemain diaspora dipercepat, dan semua skenario disiapkan, baik menghadapi lawan Asia maupun Eropa. Di ruang tertutup, John Hartman disebut sudah menyiapkan dua rencana besar. Plan A untuk menghadapi tim Asia dengan tempo cepat dan tekanan tinggi. Plan B untuk menghadapi tim Eropa dengan pendekatan lebih disiplin, rapat, dan mematikan lewat serangan balik. Ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah strategi bertahan hidup di level tertinggi. Dan yang paling gila, waktu terus berjalan. Kabar beredar, keputusan final bisa diumumkan kapan saja. Bisa besok, bisa malam ini, bahkan bisa dalam hitungan jam. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi semua orang merasakan hal yang sama. Sesuatu besar akan terjadi. Jika FIFA akhirnya memilih playoff lintas benua,
maka dunia akan menyaksikan duel yang tidak biasa. Asia melawan Eropa dalam satu tiket terakhir menuju FIFA World Cup 2026. Jika FIFA tunduk pada tekanan AFC, maka pertarungan akan tetap panas, karena tim-tim Asia terbaik akan saling bunuh untuk satu slot. Dan di kedua skenario itu, Indonesia tetap ada di sana, berdiri, menunggu, siap meledak kapan saja. Karena pada akhirnya, semua drama ini akan mengerucut ke satu titik sederhana. Siapa yang berani mengambil kesempatan dan mengubahnya jadi sejarah? Dan akhirnya, keputusan itu benar-benar turun. Dari markas FIFA, sinyal yang ditunggu-tunggu muncul. Dalam skenario yang beredar, babak playoff dadakan resmi dijadwalkan mulai awal Mei. Waktu yang tersisa, hampir tidak ada. Persiapan harus instan. Tekanan di level tertinggi. Kabar ini langsung menyebar seperti api. Dunia sepak bola kembali gempar. Karena ini bukan sekadar pertandingan tambahan. Ini adalah pertarungan terakhir untuk satu tiket emas menuju FIFA World Cup 2026. Di Asia, reaksi beragam. AFC masih menyimpan keberatan, tapi waktu tidak lagi memberi ruang untuk perdebatan panjang. Semua pihak dipaksa menerima satu kenyataan. Kick-off sudah di depan mata. Dan di Indonesia, situasi berubah total. PSSI langsung masuk ke fase eksekusi. Tidak ada lagi wacana. Tidak ada lagi spekulasi. Semua fokus diarahkan ke satu hal, menyambut perang sesungguhnya. Pemanggilan pemain dilakukan kilat. Latihan digelar tanpa henti. Strategi dimatangkan dalam tekanan waktu yang brutal. Di sisi lain, John Hartman tampak semakin intens. Ia tahu, ini bukan situasi normal. Tidak ada waktu membangun chemistry panjang. Jadi yang ia lakukan satu, memaksimalkan apa yang ada, secepat mungkin, seefektif mungkin. Dan yang paling terasa, atmosfernya berubah jadi mencekam. Tidak ada lagi ruang untuk gagal. Tidak ada lagi kata, nanti. Semua harus terjadi sekarang. Karena ketika awal Mei tiba, tidak ada lagi cerita panjang. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanya satu panggung. Hidup atau mati di lapangan. Dan jika Indonesia benar-benar melangkah ke sana, maka seluruh perjalanan ini akan diuji dalam satu momen paling kejam dalam sepak bola. 90 menit yang menentukan apakah Garuda terbang ke dunia, atau jatuh sebelum menyentuh langit.